Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pembelajaran kita kali ini PAI dan Budi Pekerti kelas 3, pembahasan soal UAS atau TKM semester 1 tahun 2020 sebagai sarana untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Ini dia soal tahun 2020, ada 32. Yang pertama KD 31 tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah salah satu surat yang terdapat dalam juz 30. An-Nasr artinya pertolongan. Diingat ya, An-Nasr artinya pertolongan. Bunyi lafal di atas adalah fasabbih. Ini ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3 pertolongan Allah akan datang kepada orang yang berusaha dan berdoa. Harus ada usaha, kemudian berdoa. Tidak hanya usaha saja, tidak cuma berdoa, tapi keduanya harus sama-sama dilakukan. Arti dari ayat tersebut, wa ra'aitan nasa, wa itu artinya dan. Nah, artinya ini, dan kamu melihat manusia. Kalian ingat saja, nas itu artinya manusia. Ini ada kata Allah di sini, Allah. 5. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, fath. Kalau nasr itu pertolongan, kalau fath itu kemenangan. Allah menolong Nabi Muhammad dan membuat beliau menang, gitu ya. Surah An-Nasr memerintahkan kita untuk bertasbih, mengucap subhanallah dan mohon ampun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, jadi istighfar itu memohon ampun. 7. Bagaimana cara kita memohon pertolongan Allah? Ya, berdoa dengan sholat, gitu ya, dengan berbuat amal soleh, itu sarana untuk memohon kepada Allah. 9. Bagaimana bunyi bacaan tasbih? Oh, ini tadi ya. Subhanallah, artinya maha suci Allah. 9. Ini tentang Asmaul Husna. Salah satu cara mengenal Allah adalah mempelajari nama-namanya yang baik, yang tertulis dalam Al-Quran. Nanti nama-nama baik Allah atau Al-Asmaul Husna itu tertulis, tercantum dalam Al-Quran. 10. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta adalah arti Asmaul Husna Al-Khaliq. Nah, ini dihafalkan ya. Ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah Maha Esa atau Al-Ahad. Nah, ini juga Asmaul Husna. Adalah surah Al-Ikhlas itu ya, bunyinya Qul huwallahu ahad. Gitu tahu. 12. Allah menciptakan alam semesta tanpa bantuan. Kita percaya, oleh karena itu kita harus menyembah hanya kepadanya. Kita percaya bahwa Allah Maha Esa atau Al-Ahad, artinya Maha Esa, satu. 13. Perbuatan menyembah selain Allah adalah perbuatan dosa besar. Disebut syirik. Orang yang melakukannya disebut musyrik. 14. Allah itu Maha Esa. Esa artinya tunggal, satu-satunya. Gitu ya. 15. Al-Khaliqu adalah Asmaul Husna yang artinya Maha Pencipta. Cara mensyukuri ciptaan Allah yang ada di bumi yaitu dengan caranya bagaimana? Ya, menjaga kelestariannya, kita manfaatkan dengan baik, ya, tidak berlebihan, itu cara mensyukurinya seperti itu. 17. Ini tentang sikap terpuji. Saat berada di kantor pos ini, ada Udin melihat seorang nenek yang tidak mendapatkan tempat duduk. Udin memberikan tempat duduknya kepada nenek tersebut. Perilaku Udin termasuk contoh sikap tawadhu atau rendah hati, sopan, santun. Ya, kepada orang yang lebih tua itu harus rendah hati. Nah, ini dia. Tawadhu artinya rendah hati kepada semua orang, apalagi kepada orang yang lebih tua, gitu ya. Terus 19. Perilaku yang ditunjukkan pada gambar. Ini ada gambar bersih-bersih lingkungan, itu ya, buang sampah pada tempatnya. Contoh tanggung jawab kepada lingkungan. 20. Sholat tepat waktu merupakan salah satu contoh bertanggung jawab kepada Allah. Ya, kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, pada lingkungan, pada Allah juga ya. 21. Berdoa hanya kepada Allah.
termasuk contoh sikap meneladani al-asmaul husna. Hanya pada Allah apa? Al-Ahad. Bisa jadi yo Al-Wahhab karena Allah Maha Pemberi. Kita berdoa, yang memberi siapa? Allah. Nah, bisa jadi jawabannya juga Al-Wahhab. Tapi kalau ini ada kata hanya, artinya kita hanya kepada Allah satu-satunya Tuhan, yaitu masuk Al-Ahad Maha Esa. 22. Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk ciptaannya. Hal tersebut sesuai dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Tadi yang memberi, Allah memberi rezeki kepada semua makhluknya. Ya hewan, ya tumbuhan, diberi rezeki oleh Allah. 23. Orang yang tawadhu diibaratkan seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Nah, padinya sudah semakin tua kan itu kan berat gitu ya. Jadi menunduk begitu. Artinya semakin tinggi ilmu seseorang, maka perilakunya semakin rendah hati, semakin sopan, santun gitu ya. Tidak malah sombong. Ada orang yang ilmunya semakin tinggi, dia semakin pintar, semakin banyak sombongnya. Nah, itu tidak baik. 24. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, Maha Pemberi, apa contohnya? Ya kita berbagi, memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Itu tuh meneladaninya seperti itu. 25. Ini tentang Nabi Yusuf. Nabi yang ketika masih kecil pernah dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya. Selamat, kemudian setelah dewasa menjadi pejabat negara. Siapa itu? Nabi Yusuf. Saudara kandung Nabi Yusuf bernama, nah maksudnya kandung di sini seayah seibu. Nah ayahnya punya 2 istri ya. Nah yang seibu dengan Nabi Yusuf itu adalah Bunyamin. Jumlah saudara Nabi Yusuf ada, nah ini ada 11 saudaranya. Salah satunya adalah Bunyamin ini. Jadi Nabi Yakub atau ayah Nabi Yusuf ini punya anak 12 termasuk Nabi Yusuf. 28. Saudara-saudara Nabi Yusuf merasa iri dan mereka berusaha membunuh Nabi Yusuf dengan cara, nah ini tadi sudah ada, diceburkan ke sumur. Sikap Nabi Yusuf terhadap saudara-saudara yang telah menyakitinya adalah, nah ini memaafkan. Walaupun seperti itu Nabi Yusuf tidak dendam, tapi malah memaafkan mereka, berbuat baik kepada mereka. 30. Ayah Nabi Yusuf bernama, ini tadi, Nabi Yakub. Ya, Nabi juga, gitu ya. 31. Mimpi Nabi Yusuf yang diceritakan kepada ayahnya pada saat masih kecil ya, masih remaja. Melihat 11 bintang, kemudian bulan dan juga matahari bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah, ini diceritakan kepada sang ayah, Nabi Yakub tadi. Tapi Nabi Yakub kemudian bilang kepada Nabi Yusuf tidak boleh cerita pada saudara-saudaranya. Nah, ini kejadian kan, ketika sudah dewasa, beliau menjadi pejabat. Nah, 11 bintang ini 11 saudaranya bersujud, artinya menjadi sayang kepada Nabi Yusuf, gitu ya, tidak membenci lagi. 32. Sikap terpuji Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang harus kita teladani, yaitu memaafkan, meskipun ya hampir membunuhnya ya, tapi tetap dimaafkan, dia tidak dendam. Baik, sampai sini ya anak-anak ya. Semoga ini bisa untuk membantu belajar kalian menghadapi ujian besok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pasang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.